Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita dapat memasuki minggu pertama bulan November ini. Itu anugerah daripada Bapa di surga, dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, perlindunganmu, penjagaanmu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dalam Matius pasal 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Saya tegaskan lagi, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Itu pernyataan daripada Yesua. Kita tahu langit dan bumi ada batasnya, ujungnya, dan juga ada waktunya nanti langit dan bumi akan lenyap. Manusia juga ada batas usia, ya, batas tenaganya, kemampuannya, kecerdasannya. Nabi-nabi juga lahir, hidup, mati. Raja-raja ada batas kekuasaannya, ada masa jabatannya, dan juga meninggal. Tetapi kita tahu Tuhan Yesua itu dia tidak ada batasnya karena segala otoritas ada pada dia baik di surga dan di bumi. Pada kesempatan ini saya akan berikan tema firman hari ini adalah kemahakuasaan Yesua Hamasiah. Kemahakuasaan Yesua Hamasiah. Kenapa dia bisa maha kuasa? Kenapa bisa punya otoritas di surga dan di bumi? Yang pertama-tama, siapakah Yesua itu? Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, kalau ditanya siapakah Yesua itu, dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Yang kedua, dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30-35, bagaimana malaikat Gabriel berkata kepada Maria, kamu akan mengandung. Maria bertanya, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami? Maka Roh Kudus turun ke atas kamu, dan anak yang kau lahirkan itu menjadi Mesias atau Juru Selamat. Yang ketiga, siapakah Yesua itu? Dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Artinya yang awal dan penghabisan. Jadi dari 3 poin ini, jelaslah dia punya kemahakuasaan menciptakan alam semesta ini. Dia berubah menjadi manusia. Dia yang awal, dia penghabisan. Itulah kemahakuasaan dia. Nah, sekarang apa bukti kemahakuasaan daripada Yesua Hamasiah itu? Yang pertama-tama bukti kemahakuasaannya, dia mengubah air biasa menjadi anggur. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 3-10, dalam pesta perkawinan di Kana itu mereka kehabisan anggur, tapi tiba-tiba Yesus katakan isi bak. Setelah diisi bak, ceduk, sekarang sudah berubah menjadi anggur yang terbaik. Rumus kimia manapun belum ada yang bisa mengubah air biasa menjadi anggur. Tetapi Yesua dalam waktu singkat dia bisa ubah air biasa menjadi anggur karena dia maha kuasa. Yang kedua, dia menyembuhkan semua penyakit. Yang buta melihat,
yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang bahkan sakit ayan pun disembuhkan. Ya, kita tahu nabi-nabi belum mampu melakukan, kalaupun ada yang mampu itu terbatas. Tapi Tuhan Yesus mampu melakukan itu semua. Itu di dalam yaitu dalam Markus, ya, dalam Matius pasal 15 ayat 30 sampai dengan 31. Jadi kita lihat di sini, apapun penyakit yang dialami manusia, Yesus dapat sembuhkan. Pada kesempatan ini, jika di dalam tubuhmu ada sakit penyakit, percayakan kepada kemahakuasaan Yesus itu, Dia sanggup membuat mujizat kesembuhan kepadamu. Yang berikutnya, apalagi kemahakuasaan daripada Yesus Hamasiah itu, menghardik angin ribut menjadi reda, dalam Markus pasal 4 ayat 37 sampai 39. Pada saat murid-murid Yesus menaiki perahu, diterjang badai angin besar, Yesus sedang tertidur, mereka bangunkan, "Guru, kita diterpa oleh angin badai." Maka ketika Yesus bangun dari tidur, dia menghardik angin itu, "Diam dan tenang." Saat itu angin itu diam dan tenang, ombak tiba-tiba reda. Maka mungkin dalam hidupmu sekarang ini ada banyak badai, ombak yang menerpa hidupmu. Biarkan Yesus itu yang meneduhkan badai itu. Panggil Dia, berseru kepadanya, maka ombak apapun dalam hidupmu, Dia dapat meneduhkannya. Karena Dia Maha Kuasa. Yang berikutnya, apalagi kemahakuasaan daripada Yesus itu, Dia menghidupkan orang mati. Di mana anak Yairus sedang sakit, dia berkata, "Guru, tolong anakku sakit." Tiba-tiba datang pegawainya, "Anakmu sudah mati, jangan merepotkan guru." Tapi Yesus katakan, "Jangan takut." Itu yaitu dalam Markus pasal yang ke 4 ayat 37 sampai dengan 39. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Jadi kita perhatikan di sini, orang mati pun ketika dia pegang tangannya, talitakum, artinya bangunlah. Saat itu juga orang yang sudah mati hidup kembali. Apapun yang sedang menimpa hidupmu, engkau mungkin semangatmu sudah mati, usahamu sudah mati, kemampuanmu sudah mati. Biarkan Tuhan Yesus itu menghidupkan kembali. Percaya kepada kemahakuasaan Dia yang sanggup memberikan kehidupan baru kepadamu. Yang berikutnya, apalagi kemahakuasaan daripada Yesus Hamasiah, yaitu Dia kalahkan kematian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa." Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia mati menebus dosa manusia. Dia dikubur hari Jumat, dan hari Minggu Dia bangkit, dan Dia kalahkan kematian. Kalau kematian saja Dia bisa kalahkan, maka segala yang tidak mungkin di dalam dirimu Dia bisa kalahkan. Yang penting kau percaya kepada kemahakuasaan daripada Yesus itu. Kalau Dia ada dalam hidupmu, Dia bekerja menaungi hidupmu, yang tidak mungkin dapat Dia lakukan dalam hidupmu. Apalagi kemahakuasaan daripada Yesus itu, yaitu bahwa Dia menaklukkan legion atau iblis, dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan 13. Bagaimana orang yang dirasuk setan itu, dia telanjang, dia tinggal di kuburan. Tapi ketika Yesus katakan keluar dari tubuh orang ini, maka keluar orang yang dirasuk setan sembuh sehat kembali. Setan apa yang menghantui pikiranmu, membuat engkau gelisah, membuat engkau tidak damai, membuat engkau bimbang, Yesus dapat membebaskanmu dari roh-roh iblis itu, asal engkau mau berseru mengandalkan kuasanya. Yang berikutnya, apa kemahakuasaan daripada Yesus itu? Dia memberikan jaminan hidup kekal.
bahwa siapa yang menerima dia, percaya kepada dia, maka dibangkitkan pada akhir zaman dan dibawa masuk ke surga. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Kalau nabi-nabi semua masih ada dalam kubur, tetapi Yesua dia sudah ada di surga dan membawa orang yang sudah mati dihidupkan kembali, dibawa masuk ke surga yang sungguh-sungguh menerima dia. Yang terakhir, kita lihat bahwa dia membawa orang masuk surga. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita dan nanti akan datang menjemput kita. Itu kemahakuasaan dia. Dia pergi ke surga, turun lagi ke bumi, dia naik lagi ke surga, bolak-balik dari surga ke bumi, dari bumi ke surga. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia maha kuasa, dia punya otoritas. Hari ini saya beritahukan kepadamu, sedemikian luar biasa kemahakuasaan daripada Yesus HaMasyiah. Maukah engkau mengalami mujizat, kesembuhan, pertolongan dari kemahakuasaan daripada Yesus HaMasyiah? Maka engkau panggil di dalam hatimu, ya. Undang dia, berseru kepadanya, ya Yesus HaMasyiah, ini aku anakmu, ini aku milikmu, tolong aku, sembuhkan aku, kuatkan aku, buka jalan kepadaku, karena engkau maha kuasa, segala otoritas di surga di bumi ada padamu, aku percaya kepadamu. Jadi engkau harus yakin dia mampu memberikan jalan keluar kepadamu. Biarlah melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami mujizat kesembuhan dan memberikan kekuatan baru kepadamu di dalam menghadapi segala persoalan hidupmu. Amin.